Saya begitu kagum dengan kisah memikat dari sosok Pangeran Tanah Jawa yang terkenal dengan ajarannya Mandor Klungsu. Beliau adalah Raden Mas Sosrokartono, kakak dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Salah satu kisah yang begitu saya kagumi tentang beliau adalah tentang minatnya pada dunia kedokteran. Saat di Belanda beliau dikenal sebagai dokter air putih karena dipercaya dapat mengobati penyakit hanya dengan menggunakan media air putih saja. Beberapa jenis penyakit medis pernah beliau tangani, meskipun beliau tidak memiliki gelar akademis tentang medis sama sekali, tetapi kemampuan spiritualnya tidaklah sembarangan. Dengan kemampuan penyembuhannya tersebut, Mbah Sosrokartono akhirnya kembali ke Nusantara dan mengabdikan hidupnya untuk masyarakat dan bangsa hingga akhir hayat beliau. Sesuatu yang menarik dari kisah ini adalah tentang penyembuh. Kata penyembuh telah dengan menyedihkan menjadi kurang populer. Di masa lampau, itu adalah kondisi yang dihormati dan sangat mungkin terjadi sebuah pemberian penghargaan besar pada mereka. Seseorang yang tidak dapat diharapkan kesempatannya, sekarang bisa kembali sepenuhnya karena telah sembuh. Saat ini pada saat yang sama, ada seseorang yang juga belum siap untuk kembali bergabung dengan kehidupan sehari-hari dengan sepenuh tenaga. Seseorang saat ini mungkin sedang berada dalam tahap kondisi, di mana sesuatu yang berharga dan rapuh bisa begitu cukup dekat satu sama lain. Ada dari kita yang begitu cukup baik untuk bangun dari tempat tidur dan langsung melakukan beberapa hal seperti membaca buku, beribadah, belajar untuk mempersiapkan sekolah hari ini, tetapi ada juga dari kita yang belum cukup baik untuk pergi ke pesta, menjalankan bisnis, atau mendengar berita yang mengganggu dari luar dan itu mungkin termasuk banyaknya keluhan istri dan anak kita. Kita mungkin adalah salah satu orang yang masih membutuhkan perlindungan dari kehidupan dalam bentuk yang paling mentah. Kita tidak perlu secara nyata atau menderita secara fisik untuk membutuhkan beberapa hak istimewa dari kesembuhan. Penderitaan yang kita alami saat ini mungkin telah memenuhi syarat untuk membuat kita dapat dianggap setidaknya dalam kondisi kurang sehat. Kita semua sebenarnya cukup rapuh untuk dapat berdiri tegap setelah mendapatkan beberapa pukulan yang ditujukan dengan tepat dan keras. Hanya dibutuhkan satu atau dua hal untuk dapat menghancurkan kita. Sebagian besar dari kita pernah mengalami malam tanpa tidur, ketika kita kebingungan dengan skripsi atau sekedar masalah hati. Mungkin kita juga pernah merasakan kekhawatiran tanpa henti tentang drama pekerjaan, atau mendapatkan berita buruk yang datang tanpa permisi, sehingga menjadi tidak mungkin bagi kita untuk merasa nyaman dengan sesuap nasi, atau hanya untuk sekedar memberikan senyuman, tanpa perlu membuat orang sekitar merasa curiga terhadap kita. Pada saat seperti inilah kita begitu sakit, dan kita mungkin benar-benar membutuhkan sosok penyembuh bagi kerentanan kita. Saat ini yang kita butuhkan adalah kesembuhan. Tentu hal ini bisa saja kita dapatkan dari luar diri kita, tetapi yang paling penting adalah fasilitas yang akan kita berikan pada diri kita sendiri agar bisa menjadi sosok penyembuh itu sendiri. Pemberian status sebagai penyembuh, menjanjikan kita sedikit bantuan atas kesakitan kita. Jika kita dapat memandang diri kita dalam istilah tersebut, kita akan mulai menghargai batasan kita. Kita tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu, kita akan memberikan prioritas pada stabilitas daripada kegembiraan. Kita pun akan dengan cepat menyadari seberapa besar kekokohan kita. Akan tergantung pada kemampuan kita menjaga lingkungan sekitar tetap stabil dan akhirnya, kita mungkin punya kesempatan menjaga diri kita sendiri dan menyambut perawatan dari orang lain. Ketika kita mengadopsi pandangan ini, kita memperoleh kesadaran akan pentingnya merawat dan melindungi diri kita sendiri. Kita mengakui bahwa dalam perjalanan menuju kesembuhan, kita juga perlu memberikan waktu dan ruang bagi diri kita sendiri untuk pulih. Kita mungkin perlu melibatkan diri dalam kegiatan yang menenangkan, seperti membaca, menulis, atau bermeditasi. Semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pikiran dan jiwa kita untuk mengembalikan keseimbangan. Menghargai proses kesembuhan tidak hanya mengacu pada pemulihan fisik saja, tetapi juga pada pemulihan emosional dan spiritual yang melibatkan kesadaran diri dan pengembangan kepribadian yang lebih baik. Saat akan memasuki periode kesembuhan, kita juga harus selalu ingat dan belajar untuk terus menghargai dan menjaga kestabilan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat nilai dari rutinitas yang teratur, menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, serta membangun hubungan sosial yang sehat dan mendukung. Dengan mau mengakui batasan kita dan menjaga keseimbangan hidup, kita dapat melindungi diri kita dari kelelahan dan stres berlebihan yang dapat menghalangi proses kesembuhan kita. Sebagai manusia kita pun harus selalu mengingat, kalau kita perlu belajar untuk melihat diri kita sebagai makhluk yang tidak sempurna dan rawan terhadap kesulitan. Mengakui kebutuhan kita untuk kesembuhan
adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan kita menuju kesehatan dan kebahagiaan yang lebih baik. Saat kita menghargai hak istimewa dari kesembuhan, kita dapat hidup dengan lebih bijaksana, memberikan nilai pada stabilitas dan keseimbangan dalam hidup kita, dan jangan lupakan tentang memberi kesempatan membuka diri untuk perawatan dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Salam positif.